Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan menerbitkan surat berharga negara perumahan yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, Bank Indonesia juga berkomitmen mendukung program 3 juta rumah melalui pembelian SBN di pasar sekunder serta pemberian insentif kebijakan likuiditas makroprudensial senilai total 80 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat pembahasan pendanaan program 3 juta rumah bersama kementerian dan lembaga terkait pada pertengahan pekan lalu. Adapun program 3 juta rumah menjadi salah satu program kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usai rapat yang digelar secara tertutup tersebut, Sri Mulyani menyebut Kementerian Keuangan akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN perumahan yang akan dialokasikan bagi pembelian perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Namun Sri Mulyani serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman belum mau menyebutkan besaran nilai penerbitan surat berharga negara tersebut. Marwarar akan mengisyaratkan bahwa nilai penerbitan SBN perumahan akan sangat besar. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, Bank Indonesia akan membeli surat berharga negara di pasar sekunder guna memberi tambahan likuiditas bagi pendanaan program 3 juta rumah. Sebelumnya, Peri juga mengatakan Bank Indonesia berkomitmen mendukung program 3 juta rumah melalui penerbitan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial atau KLM senilai total 80 triliun rupiah. Peningkatan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial KLM dari paling besar 4% menjadi paling besar 5% dari DPK. Di antaranya besaran insentif KLM pada sektor perumahan termasuk perumahan rakyat dinaikkan secara bertahap dari 23 triliun rupiah menjadi sekitar 80 triliun rupiah untuk mendukung program Astacita pemerintah di bidang perumahan yang berlaku efektif mulai 1 April 2025. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan program pembangunan perumahan di masa pemerintahan Prabowo Subianto telah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan. Marwarar menyebutkan Kementerian Keuangan juga akan memberikan arahan teknis terkait dengan pendanaan untuk program pembangunan perumahan. Ya, Kementerian PKP menaikkan target jumlah rumah yang akan dibangun melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP di tahun 2025 ini. Jika sebelumnya target penyaluran FLPP di tahun 2025 sebanyak 220.000 rumah, kini target tersebut dinaikkan menjadi 320.000 unit. Namun peningkatan alokasi penyaluran tersebut akan menggunakan alokasi anggaran pendapatan belanja negara yang sama dengan target semula. Mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah. Dan tadi kami mendapatkan luar biasa support dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Ibu Sri Mulyani dan Pak Erik. Dan sekarang langsung malam ini tim teknis dipimpin oleh Bapak Wamen, Bapak Suhasil langsung bekerja. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini mencari sumber pendanaan ideal program 3 juta rumah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ali Tranghada. Beliau adalah CEO Indonesia Property Watch. Halo Pak Ali, apa kabar? Halo, baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga Pak Daniel Jumali, Sekjen DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Halo, apa kabar Pak Daniel? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih Terima atas kasih. terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Ali, sebelum membahas lebih jauh, review Anda dong terkait dengan pembangunan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah nih di Indonesia seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, ada penambahan FLPP lagi nih dari 220.000 menjadi 320.000 tahun ini. Silakan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat penyediaan perumahan untuk MBR Indonesia kan sebetulnya
dalam pemerintahan Prabowo ini 3 juta rumah. Itu Oke. angka yang menurut saya 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya kan 1 juta rumah. Betul. Angka itu kalau saya lihat ini masih akan, kalau semakin besar kan makin senang ya biasa ya. Iya. Oh 3 juta rumah banyak gitu Hmm. kan. Tapi saya ngeliat itu perlu diimbangi oleh anggaran juga Ya. gitu ya. Coba kita lihat ya, kalau dulu sebelumnya itu kan anggaran pemerintah 16,5 triliun. Oke. Sekarang ini 5 triliun dipangkas lagi efisiensi menjadi 1,6 triliun. Ya, bandingkan ini. Dulu LPPP ada penambahan di 2024 jadi 200.000, sekarang 220.000. Meskipun FPP-nya nambah, tapi anggarannya itu turun banyak gitu ya. Jadi 16,5 triliun ke 1,6 triliun. Jadi dari situ saja sebetulnya kita mempertanyakan ini keseriusan pemerintah dalam penyediaan perumahan ini seperti apa ya. Boleh bicara 3 juta rumah, 5 juta rumah, 10 juta boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi kami belum melihat adanya program yang sistematis gitu loh. Ini Oke. blueprint-nya mau kemana ya? Program kerjanya seperti apa gitu. Karena itu hanya 3 juta rumah itu hanya wacana aja, hanya angka. Ketika kita bicara pembiayaan, ketika bicara nanti kesiapan tanahnya seperti apa, pembangunan, ini menjadi pertanyaan, pemerintah serius nggak dengan anggaran ini nih? Karena sampai saat ini pun sebetulnya kami lihat belum ada sih sebenarnya program yang betul-betul matang gitu ya. Ini masih 3 juta rumah ya, kita mau ngapain nih? Ini masih dalam tahap itu, masih awal gitu Mas Pras. Baik, tadi kita lihat juga Pak Marwarar cukup optimis begitu terkait dengan dukungan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan begitu untuk pembangunan perumahan, termasuk dalamnya mungkin nanti adalah 3 juta rumah tadi. Nah, ini berarti kan tinggal mensinergikan begitu Pak Ali? Iya, betul. Sah-sah aja ya, kita kan ada optimisme itu penting gitu Ya. kan. Cuman saya kok ngelihat gini, masalah perumahan kita itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan adanya pembiayaan gitu ya. Jadi mindset kita jangan ada uang banyak kemudian selesai, enggak juga gitu. Oke. Ya, programnya seperti apa? Nanti akan sustain nggak ke depan? Jadi nggak hanya tiba-tiba tahun ini ada dana, next year-nya ada dana nggak? Kedepannya sampai 5 tahun, 10 tahun ini sustain nggak program ini? Ya. Baik. Kemudian kita bicara masalah kesiapan tanahnya di mana aja, payung hukumnya ada enggak? Jadi saya selalu melihat dari tahun ke tahun pemerintah selalu melihatnya, memandangnya ini bisa diselesaikan dengan adanya pembiayaan, ya. Nggak sesimpel itu, Mas gitu. Jadi boleh aja ada SBN ya, kemudian ada dana LPP, tapi itu kan akan tetap akan memberatkan APBN juga. Kalau kita bicara 3 juta rumah, ini juga ini ada berubah ya. Dulu kan ada gratis ya, sekarang enggak katanya kan. Oke. Coba deh kalau dulu 2 juta rumah, dulu 2 juta rumah itu kalau anggap 80.000 mungkin 160 T 1 tahun. Yakin nggak pemerintah seperti itu? Gitu ya. Oke. Oke dengan SBN segala macam saya yakin juga belum bisa tercover seperti itu gitu loh. Baik. Total mungkin bisa 800 triliun loh ini. Bisa Oke. untuk yang program 3 juta rumah ini. Nah, dana seperti apa gitu ya. Dengan Baik, Pak. SBN berapa persen? Nah, ini kan belum ada. Kita hanya bicara SBN, kemudian apalagi dana APBN dan Tapera itu belum cukup gitu. Oke Pak Ali, ini menarik. Nah, Iya. kita langsung ke Pak, bagaimana Pak Daniel? APRC melihat begitu dari sisi pengembang program 1 juta rumah tadi yang sudah disampaikan begitu Pak Ali, kemudian meningkat lagi menjadi 3 juta rumah begitu. Anda melihat ini kansnya, trennya begitu, Anda sudah cukup positif kah? Sudah on the track atau bagaimana nih Pak Daniel? Ya, menarik Mas Pras. Sebetulnya kalau kita lihat ya, seperti tadi Pak Ali sampaikan, semangat dari kementerian ya, itu sangat luar biasa semangatnya. Tapi memang implementasinya nggak berjalan sebagaimana mestinya. Karena memang seperti Pak Ali bilang, industri properti ini luar biasa sebetulnya. Ini tadi seperti mulai sebelum sampai ke sana, kita mesti beli tanahnya, legalnya, juga perizinannya yang lumayan berat juga, sampai rumah jadi. Juga unsur-unsur dari masyarakat setempat, dari kelurahan misalnya, itu juga pengaruh juga. Nah, makanya kan ada yang daerah yang maju, ada yang mundur. Nah, kembali kepada semangat tadi, dari 1 juta ke 3 juta, sebetulnya kalau yang 1 jutanya di perkotaan tidak berubah seperti yang sekarang sudah berjalan. Oke. Seperti program 1 juta rumah, itu sudah jalan. Cuman memang untuk kontinuitas kuotanya, pendanaannya, ini yang masih belum stabil dan belum kontinu. Juga masalah pajak itu kan sebetulnya untuk
rumah MBR ini harusnya payung hukumnya jelas. PPN-nya ditanggung pemerintah selamanya. Nggak dibikin seperti yang 6 bulan berlaku, setahun berlaku. Nah, ini satu. Yang kedua lagi juga mengenai pendanaannya. Kalau saya lihat, ini kalau program tadi 1 juta ke 3 juta. 1 juta di perkotaan hampir sama. Tinggal pemerintah memastikan bagaimana kuotanya termasuk SBUM-nya bisa disiapkan. Sebetulnya yang dapat subsidi itu bukan pengembang. Yang dapat subsidi yang pakai uang negara itu adalah si konsumen yang dibantu. Ini yang saya lihat ada perbedaan yang cukup lebar ya. Itu satu. Jadi perlu dilihat di sini. Dan kedua itu apalagi dengan tahun 2023 kita semua pengembang asosiasi berjanji akan mendatangkan dan menyediakan rumah yang berkualitas. Oke. Jadi kalau yang rumah-rumah yang dibangun setelah itu, saya yakin harusnya berkualitas. Dan kedua, itu juga ada sistem sireng. Jadi kalau misalnya pengembang yang tidak berkualitas dilaporkan ya sesuai SOP-nya ke asosiasi, nanti asosiasi panggil. Nanti kalau mereka misalnya masih juga ini, tinggal dicabut sirengnya, berarti itu seperti jantungnya dicabut. Itu pelaksanaannya. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, itu jangan juga pemerintah membuat viral atau medsos yang berita-berita yang kurang bagus untuk usaha. Ini yang harus dijaga juga. Seperti tadi yang Pak Ali sampaikan, rumah gratis ternyata diumumkan pemerintah tidak gratis misalnya. Nah, itu sebetulnya kejelasan ini yang penting. Dan juga kontinuitas aturan serta kontinuitas kuota. Nah, tadi kembali lagi yang 1 juta ke 3 juta. Ini program yang sebetulnya yang sangat luar biasa sekali dari Presiden kita Pak Prabowo. Oke. Dan juga saya lihat semangatnya luar biasa dari pemerintah. Cuman memang implementasinya banyak yang tidak sinkron atau kurang jelas sehingga belum bisa diaplikasikan. Ini satu. Misalnya kalau kita lihat ya ketersediaan kuota. Kalau kita lihat rata-rata mungkin sekitar 1/3 dari 1 juta itu dari rumah MBR. Misalnya sekitar 2017, 2018 sekitar 260.000 unit. Untuk di tahun berikutnya 2018, 2019 sekitar hampir 300 ya. Yang KPR saja sekitar 280.000 lebih. Jadi kalau saya lihat di sini ditambah rumah komersil juga ada renovasi, bedah rumah semuanya 1 juta itu di perkotaan sudah aman. Oke. Tinggal sekarang implementasinya untuk di desa dan pesisir yang 2 juta. Iya, iya. Nah, itu kan sebetulnya tujuannya pemerintah bagus sekali untuk menghapus backlog atau mengurangi backlog yang sekarang mungkin sekitar 10 jutaan. Baik, Nah, Pak Daniel. jadi di samping itu juga kalau kita lihat sekarang tinggal skemanya, skema pendanaannya. Ya, skema Itu kalau pendanaannya seperti apa nih Pak Daniel? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita Ya, akan jeda dulu oke. sebentar ya Pak Daniel ya. Dan Pak Ali dan Oke. pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Daniel Jumali. Beliau adalah Sekjen DPP Apersi, kemudian juga ada Bapak Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Baik, nah sempat tertunda tadi Pak Daniel, kalau kita bicara mengenai skema pendanaannya, tadi Kementerian PKP menyebutkan tidak semua rumah dalam program 3 juta rumah ini dibangun dengan menggunakan dana APBN, tapi juga ada keterlibatan pihak swasta dan dari masyarakat sendiri. Nah, melihat kondisi seperti ini, porsi yang ideal jadi seperti apa sumber pendanaannya menurut Apersi nih? Silakan Pak Daniel. Ya, saya lihat ya yang porsi paling penting itu subsidi buat MBR. Satu ya, subsidi buat MBR ini yang sudah selama ini kurang lebih sekitar 300.000 Oke. unit per tahun. Nah, kalau ditingkatkan misal jadi 3 juta, misal jadi
pelan-pelan mungkin naik ya dari 300 terus naik ya. Nggak seperti selama ini. Oke. Misalnya di sebelum Covid aja kita pernah penjual KPR realisasi sampai hampir 300.000, 280.000. Baik. Nah, tapi mendadak di tahun 2024 itu skimnya berubah mendadak menjadi 166.000. Untung kita asosiasi semua berjuang, termasuk aversi, sehingga ada penambahan 34.000 jadi 200.000. Nah, untuk tahun ini 220.000, tapi menurut saya harusnya kurang. Oke. Karena kalau lihat pengalaman yang lalu, minimal untuk KPR subsidi FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini, harusnya sekitar minimal 300.000. Harusnya. Oke. Kita lihat begitu. Nah, itu baru buat MBR. Dengan SBUM-nya. Nanti ada lagi skim kedua, bagaimana dengan milenial? Untuk masyarakat berpenghasilan yang Tanggung gitu ya, Pak? masyarakat berpenghasilan Tertentu. menengah. Iya, Oke. masyarakat berpenghasilan menengah. Oke. Nah, terus ada lagi untuk yang skim yang biaya renovasi rumah, untuk biaya swadaya. Nah, itu biayanya mungkin per rumahnya nggak besar. Oke. Itu yang di desa dan pesisir. Jadi mungkin ada orang yang udah ada tanahnya, atau rumahnya masih LH istilahnya ya, rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Oke. Itu juga satu hal yang perlu juga, dan itu bagian dari 3 juta rumah nantinya. Baik. Nah, cuma memang skimnya belum jelas. Terus juga untuk desil berapa. Nah, kan di desa dan pesisir banyak masyarakat yang mungkin penghasilan UMR-nya sekitar 2 jutaan. Nah, itu harus disesuaikan. Oke. Baik, Pak Daniel. Nah, Pak Ali, dengan skema pendanaan yang juga setengah dirancang begitu tadi, tidak hanya fokus dari APBN, Pak Hasim Joyo Hadikusumo menyebutkan investor dari sejumlah negara nih kabarnya sudah berminat untuk berinvestasi di program 3 juta rumah. Nah, lantas seperti apa sih bentuk investasi ideal begitu yang mungkin kita harapkan jika memang nanti ada investor asing berpartisipasi di program 3 juta rumah ini, Pak Ali? Iya, jadi sebetulnya dari pembicaraan kita ini kan udah terlihat tuh ya, program 3 juta rumah ini sebetulnya belum siap, Mas Pras. Ya. Belum siap artinya pembiayaannya seperti apa, program seperti apa, tadi tiba-tiba ada gratis, kemudian nanti berbayar. Nah, ini pun jadi pertanyaan kita. Kan kita butuh juga tahu nih seperti apa gitu loh. Ini udah kelihatan lah. Ya, jadi ini program belum siap, maksudnya hitung dulu sebelum disampaikan ke publik gitu ya. Oke. Nah, terkait ada pembiayaan dari investor asing atau investor, itu bisa sah-sah aja gitu ya. Tapi artinya kan ini kita mesti tahu blueprint-nya mau kemana gitu. Jangan ini sasaran kita mau kemana sih, investor asing atau lokal, atau misalkan kontribusi dari pengembang-pengembang lokal, bisa-bisa aja gitu. Tapi ketika si investasi itu dari luar negeri, ini kan kalau kita investor itu Mas Pras ya, kalau kita mau investasi, kita mesti tahu dulu nih programnya sejelas apa sih gitu kan. Oke, saya mau nyumbang investasi, tanahnya di mana, skemnya seperti apa, kemudian delivery-nya ke masyarakat seperti apa gitu ya. Saya bukan nggak yakin, tapi harusnya pemerintah bisa lebih memberikan blueprint-nya atau memberikan roadmap-nya yang jelas. Jadi investor itu tidak hanya kenal aja gitu, tapi betul-betul ini disosialisasikan ke semua investor gitu. Ya, kalau saat ini kan enggak, tiba-tiba ini ada Qatar gitu ya. Nanti nggak tahu tiba-tiba ada siapa gitu. Ini kita harusnya roadmap-nya kelihatan, 3 juta rumahnya kita ternyata tadi juga masih banyak masalah gitu loh. Jadi menurut saya sih itu ya. Jadi tapi kalau kita lihat sebetulnya investor ini kan tadi ada juga masalah pengembang, keikutsertaan pengembang ya. Ini pun kita pertanyakan, bukan pengembang nggak mau loh, ya, bukan pengembang nggak mau bantu. Ada tanah hibah, kemudian gratis, tapi ada payung hukumnya nggak ketika si pengembang itu menghibahkan dan kemudian setelah hibah ada rumah gratis. Nah itu kan, ini nih ternyata ketika rumah gratis, nggak jadi ya, ternyata dijual. Nah ini kan hal-hal seperti itu yang membuat ketidakpastian dalam program 3 juta rumah ini, Mas Pras gitu loh. Jadi matangkan dulu deh 3 juta rumah, karena ini masih banyak-banyak yang saya lihat, kami lihat belum matang sama sekali.
Ya, kalau kita bicara mengenai skema pendanaan yang ideal berarti yang seperti apa nih Pak Ali? Kalau memang Nah, kita bisa mengejar target pembangunan rumah sendiri betul. begitu. Sebetulnya dulu ya, ini saya beberapa tahun lalu kita udah sempat sempat bahas ini. Hmm, Gini ya, kalau memang kita prinsipnya gotong royong gitu hmm, ya, antara pengembang dengan pemerintah gitu kan, dengan apa yang Pak Aras saat ini lakukan itu agak sedikit beresiko ya. Misalkan tadi ya tanah gratis ya, ya, pengembang mau hibah. Mekanismenya seperti apa? Kenapa hanya pengembang tertentu aja yang tiba-tiba tanahnya dihibahkan atau CSR dan segala macam? Ini kan jadi pertanyaan publik. hmm, Pengembangan lain seperti apa kalau mau ikut? Mekanismenya seperti apa? Ini hati-hati juga loh, ini bisa backfire ke kementerian. Jangan sampai nanti ada ini gratifikasi. Kalau pengembang kan no hmm, freelance, ini bisnis ya. oke, Kalau sama pengusaha, oke-oke aja. Oh, kita bangun sama-sama yuk. hmm, Oke, sama pengusaha. Tapi ketika kementerian ini sebagai pejabat pemerintah, ini agak beda. hmm, Ya kan hubungannya dengan pengusaha ketika dia membawa pengusaha. Nah, ada sebenarnya skema dengan hunian berimbang. Ya, hunian berimbang itu memang sekarang masih ada pro cons, masih ada pro kontra. Pak Dani Jumali juga tahu kan. Tapi itu sebenarnya kita bisa diskusikan dengan pengembang swasta. Artinya gini loh, skemanya gini. Saat ini kan ada undang-undang hunian berimbang 1:2:3, Mas Pras. ya, Pengembang harus bangun satu hmm, rumah besar mewah, dua rumah menengah, tiga rumah sederhana. ya, Ya, betul. kalau misalkan pengembang tidak bisa bangun tiganya itu di satu hamparannya, artinya tiganya itu kan bisa dikonvert ke misalkan rumah susun atau wilayah lain, gitu ya. Oke, Ada kewajiban tiga dari pengembang ini, bukan pengembang kasih gratis ke pemerintah, enggak. Tapi pengembang harus bangun tiganya itu dan kemudian mereka akan jual lagi. Meskipun dengan harga di properti atau perumahan iya, iya, sederhana, gitu ya. hmm, Eh, Kewajiban ini harus masuk di BP3, Badan Penyelenggara Percepatan Perumahan ini. Di BP3 dia akan lihat nih, oh ternyata ada kewajiban dari misalkan di Banten tuh banyak kewajiban tiganya. Tapi kan kita nggak bisa bilang tiganya harus bangun di Banten semua. hmm, Karena mungkin yang menengah bawah banyaknya Jawa Barat oke, misalkan. oke, Si badan ini yang akan mengkoordinasi itu. Oh, tiganya ini kewajibannya oke ya. Ada kewajiban pengembang tiga, tolong dong pengembangnya bangun di Jawa Barat. hmm, Itu udah satu gotong royong. Dananya gimana? Dananya dari pengembang, baik, hmm, gitu ya. oke, Setelah itu, kalau misalkan eh, bisa nggak dikonvert ke rumah susun, hmm, itu bisa nyambungnya ke 1 juta rumah juga. Ketika 3 ya, juta, ya, tiganya ini udah berlebih, bangunlah konversi ke rumah susun. Tapi saya bilang ketika konversi, ya, ya, kewajiban tiganya itu jangan bentuknya uang. Ini hmm, bahaya karena ini akan jadi dana bancakan gitu ya. baik, Ini baik, uang nih, ini tiba-tiba ya, posnya hilang gitu. Kita nggak tahu juga. oke Pak Tiga, Ali, tolong hmm, langsung bangun dong, langsung ya, rumah susun atau tsunami bangun dari oke, pengembang. Itu dilakukan kok hmm, oleh gubernur dulu yang lama juga kan di baik Pak Pemprov Ali, DKI gitu kan. Itu oke, bisa dilakukan. Jadi hmm, instead kita melihat investasi-investasi yang hmm, belum ada oke, mekanismenya, belum ada payung hukumnya, ini kita matangkan. baik, Memang ada pro kontra, mungkin ada yang pengembang ya, juga ada keberatan. Oke, kita diskusi, tapi ini baik Pak undang-undang Ali. udah ada gitu Ya, loh. yang paling utama memang adalah bagaimana kejelasan hukumnya dulu begitu setiap Yes, ada ya. perjanjian kerjasama ataupun bagaimana suatu action yang dilakukan oleh pengembang untuk bisa mendukung pembangunan 3 juta rumah. Bagaimana Pak Daniel, Anda melihat optimisme kemudian bagaimana keberlanjutan 3 juta rumah ini dari sisi pengembang, kita lihat skema yang seperti apa yang diinginkan begitu kalau kita bicara mengenai pendanaan juga. Menarik Mas Pras. Kalau kita lihat ya, kebetulan APRC ini dengan lebih dari sekitar 5.300 pengembang yang mayoritas bergerak di bidang perumahan Oke, bagi MBR, ini kita sih sudah masuk sampai ke desa-desa. Karena selain di kota, kita juga sudah masuk ke desa-desa. Jadi kalau saya lihat, tinggal skim dari pemerintah yang jelas, misalnya mau nyasar kemana? Nyasar ke masyarakat berpenghasilan menengah, untuk di perkotaan milenial, untuk MBR, dan untuk desa dan pesisir, oke, terbagi dua. Itu ada yang renovasi rumah yang tidak layak dibedah, jadikan layak huni. Nah, ini skimnya harus jelas. Nah, tapi kembali ke situ, yang jelas sekarang ini rata-rata rumah bagi MBR setiap tahun sekitar 300.000, kurang lebih. Nah, ini yang
sudah berjalan terus, tinggal dijaga kuotanya, PPN-nya juga yang 0% itu dijelaskan mengenai juga SBUM-nya, bantuan uang mukanya, yang untuk MBR ya, untuk konsumen, bukan untuk pengembang. Nah itu jelas saja, juga untuk skim untuk desa dan pesisir. Baik. Ini penting. Kalau lahan, saya rasa kalau selama ini sudah nggak ada masalah, bisa lah ya, itu bisa cukup. Nah, tinggal memang ada irisan dengan LSD dan lain-lain, itu memang sudah bisa dicari jalan keluarnya. Jadi yang penting skemanya dulu, juga roadmap dari pemerintah yang jelas, sehingga ada kepastian buat pengusaha. Dan kalau kita lihat sampai sekarang, ini yang bergerak kebanyakan dari pengembang MBR yang paling banyak. Baik, kalau yang Pak Daniel. Ya, makasih. Baik, berarti memang itu dia beberapa poin yang perlu dicermati. Yang penting lagi-lagi kita bicara mengenai kepastian dulu dari kebijakan pemerintah, kepastian payung hukumnya juga jelas begitu, sehingga pengembang bisa bergerak lebih leluasa begitu ya dalam mengembangkan baik perumahan-perumahan untuk MBR ataupun mendukung program 3 juta rumah dari pemerintah saat ini. Baik, Pak Daniel, terima kasih banyak atas update informasi yang sudah disampaikan. Pak Ali, terima kasih juga atas informasi analisis yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Daniel, Pak Ali. Sama-sama. Terima kasih. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan pelajari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.